pertama mengenai akad pembelian perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Kalau di cash, harganya misalnya rumah kalau di cash misalnya 800 juta. Begitu akad untuk dicicil menjadi 1,M lebih, berarti kan di situ ada bunga ya. Nah, ini yang saya pertanyakan, bagaimana pandangan mazhab yang pada umumnya, apakah ini halal atau makruh atau haram? Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari ada kejadian, dan saya juga bersama dengan Bu Jaim sudah belajar tafsir Al-Quran, dilarang, diharamkan mengawini istri orang yang belum diceraikan, belum bercerai, masih suka tapi kali lari. Nah, gimana kehidupan yang akan datang yang seperti ini, dan sudah punya anak tapi belum pernah diceraikan dari suaminya, tapi dia udah lari dengan suami orang. Yang lagi punya istri, yang perempuan punya suami, tapi kawin lari. Ini saya ingin juga mengenai kejelasannya tentang kehidupan yang apakah dosa terus selama-lamanya atau bagaimana. Tetapi saya juga baca ayat yang lain mengatakan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun selama kita bertaubat. Taubatnya belum sampai nafas kita di kerongkongan kita, artinya sudah sakratul maut, berarti kan taubat itu sudah enggak diterima. Selanjutnya tadi ngeri banget kalau misalnya mulai dari perizinan, yang memberi izin itu dosa. Dengan kondisi negara kita ini begini, diberikan izin pendirian diskotik, pelacuran, kemudian miras dan lain-lain. Bagaimana nih dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini? Bagaimana bisa rahmatnya Allah turun kalau sudah seperti ini? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang jual beli kredit ya. Bapak Ibu sekalian, jual beli kredit dirinci dulu. Yang pertama, jual beli kredit langsung kepada pemilik barang, tanpa leasing, tanpa bank. Ya, misal saya sendiri nih yang jual, saya jual mebel. Ada orang beli nggak cash. Kalau cash 1 juta, tapi kalau kredit 1.200.000 kan gitu. Apakah hal itu terlarang? Kalau untuk langsung ke si pemiliknya, 4 mazhab mengatakan boleh selama harga tersebut dijelaskan dan si pembeli diberikan pilihan mau pakai yang mana, mau pakai cash atau mau pakai kredit. Saya akan bacakan dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ajaza Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, 4 tuh ya. Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah ajaza artinya membolehkan, mengatakan boleh. Wa Zaid bin Ali, kemudian juga Zaid bin Ali. Lalu wal Muayyid billah, kemudian al Muayyid billah, ini nama ulama. Wal Jumhur, dan pendapat mayoritas. Bai'u syai' fil hali li adli au bitaqsid, jual beli sesuatu dengan cara kredit, istilahnya bitaqsid ya, dengan cara bayar tunda, lunasnya tunda. Bi akthar min thamanihi an-naqdi, yaitu dengan harga yang lebih besar dibanding cash. 4 mazhab membolehkan selama tadi langsung ke orangnya dan diberikan pilihan mau milih mana Pak, kalau cash segini, kalau kredit segini. Jadi nggak dibikin nggak jelas ya, saya cash aja atau ini ya terserah Bapak deh, belum ada kesepakatan apa-apa, terjadi jual beli, udah Bapak bawa aja. Ini nggak boleh karena harus ada kesepakatan mau yang mana. Kalau saya pilih cash ya udah cash, atau kredit ya udah kredit gitu. Nah yang kayak gitulah yang dibolehkan. Kemudian akhirnya itu menjadi milik bank dulu, lalu kita beli ke bank, maka hal itu yang syariah, yang tidak apa-apa. Contohnya gini aja, saya mau beli HP ke sebuah counter, nggak punya duit, saya minta beliin teman saya, Anda yang beliin ya, nanti itu HP jadi milik dia kan. Kemudian saya beli ke dia, ya harganya berapa, dia beli cash ke situ 1 juta,
saya beli ke dia 1.200.000 dengan 10 kali bayar, ya sekian ratus ribu rupiah. Itu ada tambahan. Nah, tambahan itu bukannya bunga, tapi ribahun. Apa ribahun? Murabahah, jual beli. Karena akadnya akad jual beli. Saya dibeliin dulu sama dia sehingga menjadi milik dia, kemudian saya pun beli ke dia. Jadi bukannya saya minjem duit. Baik, itu untuk masalah kredit. Tadi yang ketiga apa, Bu? Pelacuran rumah judi. Oh iya, ini negara kita gimana? Izin oleh konsorsium 303. Iya, kalau udah kayak gitu emang nih sesuatu yang sifatnya sistemik ya, sistemik. Di Al-Quran dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Seandainya sebuah negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan Allah buka keberkahan, bukan hanya satu, barokat itu banyak berkah, baik dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maksud walakin kadzabu adalah meninggalkan, ya, bukan hanya mendustakan, tapi dia nggak mau make. Ini nggak boleh loh, tetap aja dimake. Ya, ini nggak boleh loh, tetap diiniin juga. Ya itu loh. Nah, betul, Bu. Di Al-Quran kan juga ada wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengirim bencana ke sebuah negeri selama di negeri itu masih ada muslihun. Apa muslihun? Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama masih ada orang-orang kayak gitu yang ngingetin, yang ngasih tahu, ya tercegah. Tapi kalau orang-orang kayak gini malah dimusuhi, malah dituduh macam-macam, ya, hah? Ya, jadi gitu. Jadi kita sebenarnya harus mengapresiasi kepada sebagian sahabat kita, teman-teman kita, yang dakwah mereka memfokuskan pada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu dia. Di Indonesia dicekal. Harusnya dihargai, harusnya diapresiasi, karena Allah katakan Allah nggak akan mengirim bala bencana ke sebuah negeri yang mana muslihunnya masih ada. Allah nggak bilang yang mana solihun masih ada, karena beda antara solihun dengan muslihun. Kalau solihun tuh orang yang soleh tapi buat diri sendiri. Kalau muslihun orang yang soleh tapi juga ngajak, ayo jangan gitu, ayo begini, Pak jangan judi, Pak jangan mabok, ayo. Yang kayak gini malah dimusuhin. Urus diri lu sendiri, digituin biasanya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi, ya betul, emang ini kondisi kita. Ya udah kalau kayak gini mah nggak bisa sekedar di pengajian. Ya kan? Kalau di pengajian kita terbatas segini aja, karena kita nggak megang kebijakan gitu. Ya ini udah masuk ke ranah politik, orang-orang yang punya power, ya, dan keberanian untuk mengatakan tidak kepada hal-hal tadi. Wallahu a'lam. Apa? Oh iya, kawin lari, bener. Iya betul. Ya untuk perempuan yang statusnya masih suami orang, jangan istri orang, suami orang ya, istri orang. Jangankan dia masih berstatus istri orang, udah diceraiin aja tapi masih masa iddah, itu aja belum boleh nikah. Apalagi ini masih status istri orang. Ya, sebesar apapun konflik yang terjadi dia dengan suaminya, selama belum ada keputusan cerai atau diceraikan oleh suaminya, maka dia bersabar. Kalaupun dia ingin kemudian pengen berpisah, ya sabar dulu, jangan buru-buru. Tapi yang terjadi adalah udah kawin lari, kan gitu. Ya, sehingga dia punya suami dua, kan gitu kan? Iya, ini emang diharamkan, nggak boleh. Ya, kalau suami. Betul. Dia bisa khulu. Ya, perempuan yang digantung statusnya, dia bisa khulu. Apa khulu? Yaitu seorang wanita menuntut cerai ke suaminya. Kalau suaminya menggantung, maka dia bisa ke PA, ke pengadilan agama. Nanti hakimlah yang akan menceraikan mereka, walaupun in absensia si suaminya nggak datang. Ya kayak begitu. Ulang miswa.